Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Allahul qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita wujudkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan sekian miliar manusia di muka bumi ini, kita dapat hadir dalam rangka menunaikan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada manusia mulia, manusia pilihan akhir zaman, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga untayan sholawat yang kita baca di dalam sholat kita dan di luar ibadah sholat semakin menambah kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, setiap tahun tepatnya tanggal 10 Zulhijjah secara rutin kaum muslimin di penjuru dunia menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Dilanjutkan penyembelihan hewan kurban. Satu poin penting yang harus diperhatikan bahwa rangkaian ibadah ini bukan sekedar rutinitas tiap tahun saja, bukan pula sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi kaum muslimin harus mampu memetik dan meneladani hikmah di dalamnya. Dengan harapan kita semua akan tergugah, termotivasi dan bangkit kembali untuk meneladani semangat pengorbanan dan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah meneladani perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 yang berbunyi, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sejarah mencatat Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok nabi yang sukses menjalani rangkaian ujian kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi dengan memberikan beberapa gelar kehormatan kepadanya. Abul Anbiya, atau disebut dengan bapak para nabi.
nabi. Atau ulul azmi, orang-orang yang sabar dan teguh akan pendiriannya. Dan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Beliau dijuluki Abul Anbiya karena memiliki 2 anak yang kemudian menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail terlahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Nabi Ishak terlahir Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub inilah terlahir semua nabi yang berasal dari Bani Israil. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat gelar Rasul Ulul Azmi di samping Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar Ulul Azmi diberikan spesial karena mereka diuji dengan ujian yang sangat berat, namun mereka tetap kuat, sabar, tabah, dan istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah menyimak perjalanan kehidupan dan kesuksesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita meneladani perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan 2 cara meneladani perjuangan kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pentingnya menerapkan konsep sabar dan tawakal. Jika kita lihat rekaman sejarah, ternyata betul Nabi Ibrahim alaihissalam menerapkan konsep sabar dan tawakal dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang perintah itu di luar nalar akal manusia. Kita lihat dalam Al-Qur'an, Ibrahim alaihissalam harus bersabar ketika berdakwah kepada ayahandanya sendiri yang memilih agama lain selain agama tauhid. Kita lihat juga Ibrahim juga harus berjihad dengan taruhannya jiwa, raga, dan nyawa untuk memenggal berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah dan kerajaan pada saat itu. Nabi Ibrahim juga harus bersabar dengan penantian kehadiran seorang anak hingga pada usia 85 tahun baru dia dikaruniai. Nabi Ibrahim juga bersabar sehingga dia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ketika anak yang dinanti hadir, lagi-lagi Nabi Ibrahim kembali diuji kesabaran dan Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail yang masih bayi dan masih dalam pelukan ibundanya Hajar. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala mereka harus melangkahkan kakinya menempuh perjalanan yang sangat panjang dari negeri Syam yang sekarang bernama Suria, Palestina, Lebanon, dan Yordania menuju sebuah lembah jazirah yang tandus, tidak ada air dan tanaman sekalipun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatkah kita membayangkan bahwa 3 manusia mulia itu mampu menempuh perjalanan panjang sejauh kurang lebih 1.500 km dengan jalan kaki di bawah terik panas matahari demi untuk sebuah tujuan yang tidak pernah mereka ketahui kecuali mereka yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenang kembali ketika detik-detik mengharukan dan menyesakkan dada ketika Ibrahim harus meninggalkan istrinya hanya berdua saja dengan putranya Ismail yang masih bayi di padang pasir yang tandus, sepi, tanpa penduduk pada saat itu. Suami manakah yang tega meninggalkan istrinya di tempat yang gersang, tidak ada air dan tidak berpenduduk sama sekali? Ayah mana pula yang sampai hati pergi meninggalkan anaknya yang bahkan kehadirannya telah ditunggu lebih dari 80 tahun?
Sekali lagi itu adalah perintah Allah. Tidak ada pilihan terbaik kecuali harus bersabar. Sabar, sabar, dan sabar. Tawakal kepada Allah, sang pemilik segala kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkat ketulusan dan ketegaran hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin bisa merasakan hasilnya. Ka'bah yang pada mulanya dibangun dan ditawafi hanya 3 manusia mulia, yakni Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail, kini setiap tahunnya ditawafi jutaan manusia dari seluruh penduduk dunia dan diprediksi terus-menerus meningkat akan setiap tahunnya. Berkat perjuangan Nabiullah Ibrahim menerapkan konsep sabar dan tawakal secara totalitas, kini kaum muslimin bisa merasakan perjuangan beliau. Jazirah yang dahulunya tandus dan gersang yang hanya dihuni 3 manusia yang mulia ini, kini telah berubah menjadi kawasan yang paling aman, kaya, dan makmur di muka bumi ini. Begitu juga dengan tanah yang dulunya tandus, kering, kerontang, sekarang ini air berlimpah ruah. Meskipun air Zam-Zam itu dikuras berjuta-juta liter setiap tahunnya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kesuksesan besar diawali dari pendidikan dalam keluarga. Kesuksesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam membangun peradaban dimulai dari mutu dan kualitas pendidikan keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 113, kisah pengorbanan bermula ketika Ibrahim bermimpi menyembelih putra tercintanya Ismail. Setelah Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih putranya tersebut. Namun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta langsung menyembelihnya. Beliau mengajak berdialog dan meminta pendapat putranya tersebut. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail yang masih belia menjawab dengan tenang, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Setelah menyimak dialog antara ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya tercinta Ismail, dapat kita temukan nilai edukasi yang sangat berharga. Ismail yang masih usia anak-anak menjawab pertanyaan ayahandanya dengan hati yang tenang, sabar, dan meyakini itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawaban Ismail seperti ini berkat pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar, dari sinilah pengenalan dan penanaman pendidikan akidah harus diterapkan di dalam keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Pada perkembangan berikutnya ternyata para rasul yang diutus Allah Ta'ala setelah masa Nabi Ibrahim semua adalah anak-anak keturunan beliau. Bahkan sebagian diantaranya ada yang diberikan amanah kenabian dan kekuasaan sebagai seorang raja, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihissalam. Fakta ini membuktikan bahwa pendidikan berisi tauhid, akidah, dan akhlak di lingkungan keluarga menjadi modal utama bagi terbentuknya generasi yang berkualitas baik dunia maupun akhirat. Hal ini dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub
ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Pesan dan wasiat ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam ini benar-benar diterapkan anak-anaknya. Detik-detik ketika Nabi Ibrahim akan meninggal dunia, Ibrahim bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah sepeninggalanku nanti? Anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilaika wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 133. Ayat di atas membuktikan betapa besarnya perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam pada pendidikan anak-anaknya. Dia tidak rela kalau anaknya bodoh atau berada pada jalur pendidikan yang salah, seperti tradisi menyembah berhala yang pada umumnya dilakukan penduduk pada saat itu. Ketahuilah bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan tauhid, akhlak dan akidah sebagai fondasi yang kokoh. Terpuruknya bangsa ini bukan karena sumber daya manusianya yang kurang cerdas. Salah satu penyebabnya adalah krisis moral dan akhlak. Mereka yang tidak dilandasi akhlak dengan ilmunya akan melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial, penyalahgunaan jabatan, dan menghalalkan segala cara demi meraih kesuksesan dan kepuasan nafsu. Begitu juga banyaknya kasus-kasus kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, narkoba ataupun tawuran terjadi akibat dari keluarganya kurangnya perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pengawasan orang tua terhadap akhlak anak-anaknya. Untuk itu pada bulan Zulhijjah ini, marilah kita merenung, sudahkah kita menjadi orang tua yang soleh? Jangan sampai terjadi kita mendambakan generasi yang soleh, tetapi orang tua sendiri tidak berusaha menjadi orang tua yang soleh. Marilah kita berikhtiar menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh, yang rela berkorban demi pendidikan anak-anak kita. Marilah kita berkorban waktu demi mengawasi pergaulan anak-anak kita dan membimbing mereka agar selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Apapun hasilnya, Allah berjanji akan mempertemukan kita kembali dengan anak-anak kita di akhirat apabila mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah bertemakan meneladani perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini memberikan energi, semangat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa'anna al bala wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada wa min buldanil muslimina amma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan perasaan tunduk dan tawadu kami mengadahkan tangan memohon doa ridho dan kasih sayang. Ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami, mencintai kami, dan membimbing kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu-pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan. Ya Allah, ya Rahman yang Maha Pengasih, di hari yang bahagia penuh kesyahduan ini, kami segenap hamba-hamba-Mu berkumpul di tempat ini, menyebut-Mu, memanggil-Mu dengan jiwa dan diri yang telah Engkau ampuni. Jadikanlah kami sebagai insani yang berbakti penuh arti. Wahai Rabb yang Maha Penyayang, sayangi dan lindungi kami semua tanpa Engkau bilang. Engkau ampuni kami dan orang tua kami yang sering hilaf dan centang perangai, sering membangkang terhadap perintah-Mu yang sempurna dan matang. Ya Allah, Zat Maha Pemberi, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Satukan jiwa-jiwa kami untuk memiliki perasaan saling memiliki dengan dasar persaudaraan Islami yang hakiki. Jauhkan kami dari caci maki dan iri dengki serta perbuatan anarki yang hanya menjerumuskan kami ke lembah perpecahan yang tiada. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah bimbing-Mu kepada para petinggi negeri ini agar mereka memberikan pelayanan kepada kami dengan hati dan jati diri yang terpatri, berlaku adil dalam segala sendi kehidupan insani. Wahai Allah yang Maha Penyelamat, Engkau adalah pelindung kami yang tak pernah Engkau lupakan, sekalipun kami selain melalaikan perintah-perintah yang Engkau hamba. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkan. Di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan, Engkau lapangkan. Anugerahkan kekuatan agar kami mampu mengamalkan ajaran Islam yang Engkau hidayahkan, agar kami hidup bahagia di dunia dan surga di akhirat yang Engkau janjikan. Wahai Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampunilah seburuk apapun masa lalu yang telah kami perbuat. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami dengan terbukanya pintu taubat. Hindarkan kami dari pengaruh jahat yang memikat, jimat-jimat dan khurafat
yang menyebabkan jatuh ke lembah yang sesat. Kami bersungguh-sungguh bahwa Engkau adalah zat penerima taubat. Terimalah ya Allah dari kami segala ketaatan dan taubat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum